أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Batch 3 tahun 2022. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Neno Wahyanto, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan materi pokok nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga dalam pembelajaran nanti sampai selesai kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pada kesempatan kali ini semoga apa yang kita pelajari bisa diambil manfaatnya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa seperti biasa dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Silakan salah satu siswi untuk memimpinnya. Silakan. Kemudian yang lain silakan untuk berdiri. Silakan dimulai. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Apakah berangkat semua atau tidak? Untuk kelas ini saya siapkan ya. Oke. Aina Ajeng hadir. Alivia hadir. Artika, Bagus Satria, Dedi Uri, hadir Pak. Oke, hadir. Dini Fauzia, hadir. Fauzia, oke. Imas Rivaldi, Muhammad Ilham, Prasasti. Oke, untuk hari ini alhamdulillah bisa hadir semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kemudian sebelum pembelajaran mulai, Pak Guru akan menyampaikan sedikit terkait pembelajaran yang kemarin kita sudah lalui. Alhamdulillah pembelajaran sudah lebih baik dan saya harapkan nanti pembelajaran di hari ini juga lebih baik lagi. Kemarin kita belajar tentang syukur, kemudian hari ini kita akan belajar tentang ilmu, gitu. Nah, apa keterkaitan antara rasa syukur dengan mempelajari atau kewajiban kita sebagai manusia untuk mencari ilmu? Rasa syukur yang kita harus implementasikan dengan materi tentang mencari ilmu, berarti apa yang kita punya, apa yang kita miliki atau kesempatan yang kita miliki kita gunakan untuk mencari ilmu. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian melakukan dengan amal perbuatan, kemudian mengucapkan secara lisan dengan hati, itu juga sebagai bentuk nyatanya kita mencari ilmu sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan kesempatan untuk hidup seperti itu. Kemudian selain itu, apa sih fungsinya ketika kita mencari ilmu? Ya kan? Nanti kita bisa mengambil manfaatnya, manfaat dari kita mencari ilmu. Sebagai motivasi, sekarang Pak Guru akan bertanya, kira-kira sama atau tidak antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sama atau tidak? Beda ya. Kalau orang berilmu, maka dia itu akan lebih mudah ketika menyelesaikan masalah. Tapi ketika orang tidak berilmu, maka apa? Dia akan bingung dan tersesat. Orang yang berilmu itu bagaikan dia itu membawa cahaya. Karena apa? Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ketika orang berilmu, maka dia membawa cahaya. Ketika dia membawa cahaya, maka ketika dia akan berjalan ke depan, dia tidak akan tersesat. Berbeda ketika orang yang tidak punya ilmu, maka dia tidak punya cahaya. Ketika mau berjalan, maka dia bingung akan arah yang akan dia tuju. Nah, maka sebagai motivasi, mari kita semangat dalam mencari ilmu. Karena apa? Nanti itu akan menjadi bekal kalian kehidupan di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Nah, ini untuk hari ini. Nanti kita akan mempelajari materi tentang mencari ilmu. Sebelum Pak Guru menyampaikan tentang materi yang akan kita pelajari, Pak Guru akan menyampaikan kompetensi inti yang akan kita kuasai. Yang pertama adalah KI1, itu kaitannya dengan menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang diajarkannya. Kemudian yang KI2 itu adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, meta positif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selain itu, kompetensi dasar dan indikator yang harus kita kuasai yaitu yang pertama, kompetensi meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. KD3 yaitu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Serta KD4 yaitu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Kemudian tujuan dari kita belajar pada pagi hari ini adalah yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sifat semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Kemudian menganalisis semangat penuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Dan yang keempat, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Kemudian pada kesempatan kali ini nanti Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Langkah-langkahnya seperti apa? Nanti setelah ini silahkan kalian buka LMS terlebih dahulu. Silahkan kalian buka LMS terlebih dahulu. Dibuka username dan passwordnya seperti biasa. Silakan. Nih, silakan kalian buka LMS-nya terlebih dahulu. Sudah? Jika sudah login, silahkan kalian scroll ke bawah di materi menuntut ilmu. Scroll ke bawah ya, materi menuntut ilmu. Pilih yang pendidikan agama Islam, kemudian kalian cari materi yang menuntut ilmu. Di sini sudah ada. Ini menuntut ilmu, kemudian di situ ada pretest. Ya kan? Ya. Ada pretest. Silahkan kalian kerjakan pretestnya terlebih dahulu untuk mengukur sampai mana kalian menguasai tentang materi menuntut ilmu. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan pretest tentang menuntut ilmu. Kalian kerjakan pretest tentang menuntut ilmu. Silakan. Waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan pretest. Silakan kalian kerjakan. من دين
ada yang mengerjakan ini? Bagus. 60. Nah, Pareta 40. Disebut tuh. Rikuti 60. Novi 20. Gak apa-apa, quiz itu tidak mempengaruhi karena ini sebagai bahan evaluasi kita. Karena nanti ketika pembelajaran diusahakan nanti hasilnya lebih baik, kan seperti itu. Oke, tadi kalian sudah melakukan pretest. Bagaimana kira-kira perlu kita belajar tentang menuntut ilmu atau tidak? Jelas, karena tadi hasilnya ada yang 40, ada yang 60, tapi ada yang sudah bagus 80, bahkan ada yang dapat 100. Nanti kita pelajari, semoga yang tadinya belum begitu menguasai, nanti kita tambah menguasai. Dan yang sudah menguasai, nanti juga tambah menguasai lagi. Oke, pada kesempatan kali ini nanti alur yang akan kita pelajari yang pertama adalah nanti silakan kalian membentuk kelompok, ya kan? Kalian membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, kemudian nanti kalian mendiskusikan tentang materi yang ada dalam di LMS tersebut. Di sini Pak Guru sudah memberikan dua materi. Yang pertama adalah dalil tentang materi menuntut ilmu, kemudian video materi tentang menuntut ilmu. Nanti kalian buka, ya kan? Pertama kalian nanti buat kelompok dulu. Silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Silakan yang depan dengan belakangnya seperti itu untuk memudahkan kita membentuk kelompok. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Ini dengan belakangnya, ya. Berkelompok ini dengan belakangnya, ini dengan belakangnya. Belakang sudah lebih 2 ya. Berarti satu masuk sini, satu masuk sini. Gimana? Ya. Satu masuk sini, satu masuk sini. Oke. Kemudian setelah berkelompok, Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja di masing-masing kelompok. Nanti kalian kerjakan dengan cara melihat materi yang sudah Pak Guru unggah di LMS, yaitu tentang dalil dan video serta materi menuntut ilmu. Di situ sudah ada. Nanti kalian pelajari terlebih dahulu. Ini Pak Guru bagikan LKPD-nya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tugdu. Oke, silakan kalian diskusikan, ya kan? Kalian diskusikan tentang lembar kerja dengan cara melihat materi yang ada di LMS. Di situ sudah ada. Yang pertama adalah dalil tentang menuntut ilmu. Silakan kalian klik dan buka materinya di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar
Gimana? Sudah didiskusikan? Sudah. Kalau sudah, silakan nanti masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu, kemudian nanti tolong masing-masing kelompok juga menyiapkan pertanyaan, barangkali ada pertanyaan yang belum atau materi yang belum dipahami. Untuk itu silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, silakan kelompok lain untuk memperhatikan apa yang dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Dini Fauzia Ramadhani, nomor presentasi 13. Saya Putri Fakirni, nomor presentasi 8. Saya Prasanti Binti Windarti, nomor presentasi 30. Saya Lea Domestik, kelas E, edukasi kelas 15, absen 10. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Hukum menuntut ilmu itu ada dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah adalah hukum menuntut ilmu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan akhir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu serta ilmu-ilmu lainnya. Fardu ain ialah hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam situasi dan kondisi, seperti ilmu berwakala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan seterusnya. Oke, silakan. Tadi itu presentasi dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 membuka sesi pertanyaan. Silakan. Berikut adalah hasil presentasi. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Tolong sebutkan. Oke, dari kelompok berapa dulu? Silakan sebutkan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Tolong sebutkan manfaat menuntut ilmu. Oke, manfaat menuntut ilmu. Silakan. Manfaat menuntut ilmu adalah memberikan derajat yang tinggi di Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pahala yang besar dari kiamat nanti, merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Oke, tadi sudah dijawab. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan boleh sesi diskusi ini boleh ditutup kemudian kembali ke tempat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus lagi untuk kelompok 1. Oke, demikian tadi kita berdiskusi tentang materi menuntut ilmu. Selanjutnya kita akan ambil kesimpulan dari tadi yang sudah kita bahas, yaitu tadi disebutkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah untuk ilmu-ilmu yang sifatnya adalah tidak boleh ditinggalkan. Contohnya apa tadi? Ya, tata cara beribadah. Kalian mempelajari tentang ilmu bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, maka itu termasuk dalam fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu adalah ilmu yang harus kita pelajari dan di mana ilmu tersebut juga dipelajari oleh orang non muslim. Contohnya ilmu kedokteran,
perindustrian dan lain sebagainya. Tadi juga disebutkan bahwa manfaat mencari ilmu itu yang pertama diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya kan? Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, seperti itu. Amin. Yang kedua adalah diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah ilmu, maka ilmu itu akan menjadi al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dimana ketika kita bersedekahnya adalah ilmu, maka ilmu itu akan menjadi sedekah jariah. Dan walaupun kita sudah tidak ada atau kita sudah meninggal, maka ketika ilmu itu dimanfaatkan, maka kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Sebagai contoh, kalian dulu ketika SD itu diajari membaca oleh guru kalian, ya kan? Itu. Dan ilmu itu digunakan kalian terus sampai hari ini, sampai sekarang. Maka bapak ibu guru kalian ketika SD dulu itu mendapatkan manfaat dari ilmunya, dan pahalanya mengalir terus. Gitu. Kemudian lebih utama daripada seorang ahli ibadah, betul. Orang yang ahli ibadah, 1000 orang yang ahli ibadah itu masih ibaratnya tidak seimbang, masih lebih baik dibandingkan dengan seorang yang ahli ilmu. Kenapa? Ketika dia ibadah tapi tidak tahu ilmunya, sama saja bohong. Gitu. Maka dari itu, ketika kita beribadah, itu pun kita membutuhkan yang namanya ilmu. Seperti itu. Nah, ini hikmah yang dapat kita ambil, kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Semoga nanti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi al-ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari terkait dengan apa yang terjadi ketika di dunia ini tidak ada ilmu, kemudian apa bedanya antara ilmu agama dan ilmu dunia. Pada pembelajaran yang akan datang, kita akan pelajari materi tersebut. Silakan kalian persiapkan materinya, nanti Pak Guru akan upload di LMS. Silakan kalian tinggal membacanya untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberikan manfaat dan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam